Kali ini kita akan membahas tentang pendahuluan web programming. Apa saja sih yang akan kamu pelajari di materi ini? Di materi sini kita akan membahas 4 materi. Pertama yaitu konsep client server. Kedua, konsep bahasa pemrograman. Ketiga, konsep design best practice. Dan keempat, development tools yang bisa kamu gunakan. Apa sih itu web? Website itu adalah suatu halaman web yang saling berhubungan, yang umumnya berada pada server atau peladen bahasa Indonesianya, yang sama berisikan kumpulan informasi yang disediakan secara perorangan, kelompok, atau organisasi. Nah, ini salah satu contoh website ya, yaitu website kita sendiri yaitu Codpolitan. Di mana di Codpolitan ini kita bisa membaca artikel, bisa belajar coding, ataupun melihat event-event apa saja sih yang berhubungan dengan coding. Apa sih gunanya web programming itu sendiri? Manfaat dari web programming ini adalah pertama, kita bisa mengembangkan nih cara berpikir kita dengan sistematis, dan kita juga bisa membuat solusi dari suatu masalah dengan menggunakan teknologi. Misalnya kita punya masalah nih, orang-orang sulit mencari informasi tentang bahasa coding gitu. Nah, di sini kita bisa membuat website tentang bagaimana cara belajar coding itu sendiri. Nah, kenapa sih kita belajar web programming? Pertama, web programming ini khususnya di teknologi web, yaitu teknologi yang terus berkembang sampai saat ini dan masih banyak dipakai oleh banyak orang, termasuk kita. Kalau misalnya kalian buka sosial media, kalian buka informasi tentang resep masakan, ataupun belajar mencari soal atau jawaban, nah itu semuanya menggunakan teknologi web. Dan untuk mempelajari web programming ini bisa dibilang mudah untuk dipelajari untuk orang awam. Jadi yang pertama kali yang biasanya belum pernah kenal sama coding, biasanya kalau misalnya masuk ke web programming ini akan lebih mudah. Konsep client dan server. Client dan server ini adalah salah satu bagian yang paling penting dalam web development ya. Jadi pada web development ini terbagi menjadi dua, yaitu front end dan back end. Front end sendiri merupakan bagian di mana website itu ditampilkan. Jadi seperti misalnya kamu membuka sebuah website dengan menggunakan browser, misalnya Google Chrome, dan kamu buka di sistem operasi misalnya Android ataupun iOS, ataupun misalnya kamu menggunakan laptop Windows. Nah, itu merupakan front end. Dan ada juga yang namanya back end, yaitu di mana semua kode program yang berurusan dengan database atau server side programming itu diletakkannya di server atau di back end. Seperti misalnya, kamu membuka email. Nah, data email itu tersimpan di server. Nah, klien dan server ini merupakan hal yang sangat penting karena tanpa adanya backend atau server, maka website itu tidak akan bisa ditampilkan. Sebaliknya juga, kalau misalnya tidak ada front end, maka website yang sudah dibuat tidak akan bisa ditampilkan kepada klien. Perbedaan antara client side dengan server side. Apa sih perbedaan antara kedua tersebut? Untuk client side sendiri, semua proses yang terjadi itu di sisi pengguna, yaitu di komputer dari klien itu sendiri atau user. Sedangkan untuk server side, semua proses terjadi di sisi server, yaitu di komputer server atau di cloud. Nah, klien ini merequest data ke server dengan menggunakan browser ataupun yang lainnya. Nah, data yang di-request ini yang dikirim ke server akan diterima oleh server dan akan direspon kembali ke klien, yaitu respon data ke klien. Di client side sendiri yang dimunculkan adalah halaman website yang berbentuk HTML, CSS, dan JS. Sedangkan server side sendiri yaitu di mana database
API atau server-side rendering itu terjadi. Jadi misalnya bahasa pemrograman PHP itu berjalan di server dan ditampilkan ke klien sebagai file HTML. Berikut di bawah ini ada gambar bagaimana request dan respon itu berjalan. Request dan respon ini berjalan pada jaringan internet atau World Wide Web. Nah, dari server side ini kita bisa meletakkan di hosting. Nah, hosting sendiri adalah penyewaan tempat untuk menampung data-data yang diperlukan oleh sebuah website dan sehingga dapat diakses oleh internet. Data di sini dapat berupa file, gambar, email, aplikasi, program, script, dan database. Sedangkan domain sendiri adalah nama unik yang diberikan untuk mengidentifikasi alamat. Misalnya IP address server komputer, seperti web server atau email server di internet. Contohnya misalnya cosmopolitan.com, facebook.com. Jadi domain ini kalau bisa dianalogikan sebagai alamat rumah. Dan hosting sendiri merupakan tanahnya atau rumahnya. Jadi untuk orang bisa mengakses suatu website butuh alamat atau domain. Dan untuk meletakkan websitenya itu sendiri, itu bisa diletakkan di hosting. Nah, kita lanjut ke konsep bahasa pemrograman. Nah, bahasa pemrograman sendiri adalah susunan karakter dan kata kunci yang dapat dikonversi ke dalam bahasa mesin, sehingga dapat dijalankan oleh komputer. Sedangkan bahasa pemrograman web sendiri adalah bahasa pemrograman yang digunakan untuk membangun aplikasi berbasis web. Jadi bahasa pemrograman web sendiri yaitu sama seperti bahasa pemrograman lainnya, namun dikhususkan untuk aplikasi web. Nah, ada dua tipe bahasa pemrograman web, yaitu client-side language dan server-side language. Nah, client-side language ini terdiri dari HTML, CSS, dan JavaScript. Sedangkan server-side language ini terdiri dari PHP, Java, Python, Perl, Node.js, Ruby, ataupun yang lainnya. Dan beberapa list ketiga ini yaitu bukan bahasa pemrograman yang seringkali disalahpahami oleh kebanyakan developer atau orang. Nah, misalnya library, jQuery, React, Vue, dan Angular ini bukan termasuk bahasa pemrograman, tapi library yang membantu kita membuat sebuah aplikasi. Nah, keempat ini merupakan salah satu library yang digunakan dalam bahasa pemrograman JavaScript. Untuk framework sendiri, terdiri dari Laravel, CodeIgniter, Lumen, Express.js, dan Spring. Nah, ini itu bisa dibilang bukan bahasa pemrograman, tapi hampir sama dengan library, yaitu membuat developer lebih mudah untuk bekerja. Semacam kerangka kerja untuk membuat aplikasi itu sendiri. Dan yang terakhir adalah CMS, yaitu Content Management System, di mana CMS ini adalah sebuah aplikasi yang sudah jadi, yang dimana biasanya digunakan untuk membuat blog atau website tanpa harus membuat program kode itu sendiri. Misalnya WordPress, Drupal, ataupun Ghost. Nah, masuk ke web browser. Web browser sendiri adalah software yang digunakan untuk menjelajahi internet atau untuk mencari informasi dari suatu laman website, yaitu merepresentasikan dokumen HTML ke dalam bentuk visual. Contohnya yaitu Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, dan Opera. Web browser ini tidak hanya di desktop ataupun di laptop, namun bisa kamu gunakan juga di HP seperti Android ataupun iOS. Nah, ada juga yang namanya web standar, yaitu yang dibuat oleh W3C. W3C sendiri merupakan institusi yang membuat standar untuk website agar sesuai dengan kualitas yang diharapkan. Ada beberapa aturan yang dapat kita ikuti. Pertama, memiliki HTML, CSS, dan JavaScript yang valid sehingga dapat dikenali oleh browser. Kedua, memenuhi standar aksesibilitas sehingga website dapat diakses oleh orang dengan penyandang disabilitas. Ketiga, memiliki metadata atau informasi tentang halaman website yang valid sehingga dapat diindeks oleh mesin pencari seperti Google ataupun Bing. Keempat,
memiliki karakter encoding yang sesuai, sehingga karakter spesial akan tampil dengan baik dan tidak merusak tampilan dari halaman itu sendiri. Kalau misalnya kamu pernah lihat ada website yang mengeluarkan teks kotak-kotak, nah itu biasanya encodingnya tidak sesuai atau tidak cocok. Masuk ke desain best practice. Nah, sebelum Anda membuat website sendiri, kita harus menentukan 3 poin dari website tersebut. Apa sih tujuan dari website tersebut? Siapa saja sih penggunanya? Dan target bisnis apa sih yang akan dicapai? Nah, ada beberapa best practice yang bisa kamu ikuti sebelum membuat aplikasi atau website. Pertama, kamu harus mendefinisikan dari website itu sendiri ingin seperti apa. Nah, lalu kalian masuk ke langkah research dan analisis, yaitu dari si website sendiri mau ada fitur apa, lalu siapa saja yang akan menggunakan, lalu kompetitornya seperti apa. Nah, setelah itu sudah dibuat, maka masuk ke bagian desain, yang dimana kamu sudah membuat wireframe atau prototyping si website itu sendiri. Bisa berupa gambar ataupun websitenya langsung tapi tidak berbentuk 100% sudah jadi. Nah, setelah proses desain, maka akan masuk ke bagian develop, yaitu membuat dari websitenya itu sendiri. Dan ini sudah masuk kepada proses-proses yang bisa digunakan. Misalnya website ini sudah bisa diklik untuk membuat suatu transaksi. Nah, best practice yang lainnya ada 3 poin. Pertama, mobile first atau bisa diakses langsung di mobile. Kedua, user centered atau yang bisa dibilang user itu tidak bingung jika memakai aplikasi ini. Dan 3, usability testing, yaitu tes di mana kita harus mencoba aplikasi yang sudah kita buat langsung ke pengguna atau user. Target yang dicapai apabila kita sudah membuat website. Pertama, pengunjung betah di website, yaitu pengunjung itu lama mengunjungi website tersebut. Kedua, meningkatkan intensitas percakapan, atau bisa dibilang ada komentar. Kalau misalnya kalian membuat suatu blog, maka akan ada komentar di bawahnya. Nah, itu termasuk meningkatkan intensitas percakapan. Ketiga, meningkatkan nilai kepuasan, yaitu rating dari websitenya itu sendiri. Dan keempat, membuat pengunjung untuk datang lagi. Jadi jika website kamu bagus, maka orang pun akan selalu ingin mengunjunginya. Dan tools yang bisa kamu gunakan untuk membuat aplikasi website. Pertama, laptop yang bisa menggunakan sistem operasi Windows, macOS, ataupun Linux. Text editor atau IDE. Nah, ini bisa digunakan di Windows, macOS, ataupun Linux. Kalian bisa menggunakan seperti Sublime Text, Brackets, Atom, atau Visual Studio Code. Semua tools ini sama saja dan bisa kamu gunakan di mana saja. Domain dan server atau hosting, yaitu di mana kalian meletakkan website itu sendiri. Kalian bisa meletakkan di cloud server seperti Amazon Web Service atau DigitalOcean. Atau mungkin kalian ingin menaruhnya di hosting misalnya di Indonesia seperti ID Cloud Host ataupun Dewa Web. Tidak hanya ini saja, kalian pun bisa menggunakan hosting di luar yang tercantum di sini. Ini hanya rekomendasi untuk meletakkan file hosting itu sendiri. Dan development tools kita butuhkan untuk membuat website Anda dapat diletakkan di server. Ada 3 ya. Pertama Git, etfl Client, dan Cloud Apps. Untuk Git sendiri, kalian bisa download GitHub Desktop, atau SourceTree, atau GitKraken. Dan untuk FTP Client, kalian bisa menggunakan FileZilla, CyberDog, atau WinSCP. Dan yang ketiga, Cloud Apps. Ini tidak perlu kalian pasang, hanya kalau misalnya kalian menggunakan Heroku, Now, atau Cloud Foundry, kalian bisa memasang tools ini untuk memudahkan kalian mendeploy aplikasi itu sendiri. Dan tools yang selanjutnya adalah Local Server Tools. Untuk membuat website Anda dapat dijalankan di komputer. Ada 3 tools rekomendasi yang bisa digunakan oleh kalian.
Ketiga adalah XAMPP, AMPPS, atau Laragon. Semuanya gratis dan bisa di-download langsung di websitenya. Dan sekian untuk materi pengenalan web programming itu sendiri. Terima kasih.